Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya di Sekilas News. Di awal tahun 2021 ini, kami akan membahas mengenai coronavirus. Kami akan langsung sambungkan dengan rekan Bagas Radian. Baik, terima kasih untuk rekan saya, Anissa Purwanti di studio. Pemirsa, wabah COVID-19 belumlah usai. Diketahui bahwa penyebaran virus COVID-19 tersebut masih terbilang cukup tinggi di Indonesia. Diketahui jumlah orang yang sudah terpapar virus COVID-19 dari tahun 2020 sampai 2021, sekarang ini total kasus sudah mencapai 818.386 orang lebih, dengan korban jiwa sebanyak 23.947 dan pasien sembuh sebanyak 674.000. Guna menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan memutuskan untuk membeli sebuah vaksin yang dibeli dari negara Cina, yaitu vaksin Sinovac. Diketahui bahwa vaksin yang dibeli oleh pemerintah Indonesia dari negara Cina tersebut sudah juga diuji cobakan ke beberapa negara yang juga masyarakatnya terjangkit virus corona atau COVID-19. Dan di Indonesia, vaksin tahap awal atau pertama sudah datang, dan sekarang vaksin sedang diuji klinis dan akan dilanjutkan dengan proses mendapatkan izin penggunaan di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dan laporan yang baru saya dapatkan tentang vaksin Sinovac, bahwa saat ini vaksin telah memasuki tahap akhir evaluasi hasil uji klinik dan akan didistribusikan di seluruh Indonesia. Distribusi vaksin yang telah dimulai akan terus dipantau untuk memastikan mutu vaksin terjaga sampai ke berbagai wilayah Indonesia. Nantinya BPOM di pusat dan daerah akan mengawal mutu vaksin COVID pada jalur distribusi, karena vaksin merupakan produk rantai dingin yang harus dijaga sesuai dengan persyaratan, yakni pada suhu 2-8 derajat Celcius. UPT Badan POM terus mengawal Dinas Kesehatan dalam pengiriman dan penyimpanan vaksin agar tetap sesuai cara distribusi obat yang baik, kata Dr. Insinyur Penika Lukito, MCP selaku Kepala Badan POM Republik Indonesia, dalam media briefing bertajuk Pengawalan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Vaksin COVID-19 sebelum dan sesudah diperedaran. Penny berharap ketika vaksinasi COVID-19, masyarakat dapat melaporkan kejadian yang tidak diinginkan atau KTD, atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI kepada tenaga kesehatan di lokasi vaksinasi. Berikut laporan saya, rekan Anissa, kembali lagi ke studio. Terima kasih rekan Bagas Radian. Lalu kami akan sambungkan dengan rekan Hafiz. Berita terkini diawali dari vaksin virus corona. Vaksin virus corona sudah didistribusikan ke berbagai daerah. Rencananya, vaksin virus corona akan dimulai di Indonesia pada 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama disuntik vaksin corona. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Manardo menjelaskan, vaksinasi vaksin virus corona akan dilakukan pada 13 Januari 2021. Presiden Jokowi dan kemudian dilanjutkan secara serentak ke 34 provinsi di Indonesia. Meski sudah ada vaksin, masyarakat tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan, kata Doni dalam rakor kesiapan vaksinasi COVID-19 dan kesiapan penerapan protokol kesehatan tahun 2021. Selain itu, Doni juga meminta narasi vaksin virus corona yang dibangun jangan sampai membuat masyarakat lengah terhadap penerapan protokol kesehatan serta abai terhadap bahaya COVID-19. Narasi vaksin ini jangan sampai nantinya membuat masyarakat menganggap setelah vaksin ini diberikan, vaksin tidak akan bisa membuat orang tidak vaksin itu juga luput dari COVID-19, imbuhnya dia. Sebagaimana diketahui pada Januari, fokus pelaksanaan vaksinasi virus corona adalah ibu kota provinsi yang berbatasan dengan ibu kota. Ditargetkan semua sasaran SDM kesehatan sudah selesai divaksinasi vaksin virus corona pada Februari.
Untuk tahap pertama, Doni menyebutkan vaksinasi virus corona akan diberikan pada golongan umur 18-59 tahun. Sementara usia lebih dari 60 tahun divaksinasi setelah dikeluarkan informasi keamanan vaksin virus corona dan persetujuan dari BPOM untuk pemberian vaksin selanjutnya pada golongan umur tersebut. Sekian berita terkini yang kami bisa kabarkan. Terima kasih rekan Hafiz. Berikutlah berita yang telah kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Anissa Purwanti, pamit undur diri dan terima kasih.